Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Atorik dengan NPM 21131391132. Kali ini saya akan menjelaskan metode SMA Start, Simplified Memory Bounded A Start, yang diperuntukkan untuk mata kuliah Machine Learning. Apa sih heuristic search? Heuristic search merupakan suatu strategi untuk melakukan proses pencarian ruang keadaan atau state space, yaitu suatu problema secara selektif yang membantu proses pencarian yang kita lakukan di sepanjang jalur yang memiliki kemungkinan sukses paling besar. Artinya, solusi yang diperlukan adalah solusi terbaik, bukan hanya solusi yang sekali ketemu. Lalu, mengapa perlu menggunakan SMA Start? Pada algoritma SMA Start, terdapat sebuah senara yang digunakan untuk manipulasi antrian simpul yang terturut berdasarkan F-cost. Di sini yang dimaksud dari F-cost adalah gabungan biaya sebenarnya dan biaya perkiraan yang secara matematika dinyatakan seperti pada persamaan berikut ini. Misalkan di sini untuk N ini yaitu simpul saat ini, dan untuk G ini biaya cost dari simpul awal ke simpul N sepanjang jalur pencarian. Untuk yang H, perkiraan cost dari simpul N ke simpul tujuan. Dan untuk yang F yaitu total cost dari simpul N ke simpul tujuan. Nah, perbandingan SMA Start dengan A Start dan IDA Start untuk memastikan untuk masalah tertentu di mana memori komputer terbatas, algoritma A Start mungkin tidak mampu menemukan solusi karena sudah tidak tersedia memori untuk menyimpan simpul-simpul yang dibangkitkan. Sedangkan algoritma IDA Start dapat digunakan untuk kondisi seperti ini karena IDA Start hanya membutuhkan sedikit memori. Tetapi satu kelemahan IDA Start adalah bahwa pencarian yang dilakukan secara iteratif akan membutuhkan waktu yang lama karena harus membangkitkan simpul berulang kali. Jadi berulang kali dicek lagi ke belakang seperti itu sampai menemukan yang paling ideal. Lalu mengapa perlu menggunakan SMA Start? Berlawanan dengan IDA Start yang hanya mengingat satu F limit, algoritma SMA Start mengingat F cost dari setiap iterasi sampai sejumlah simpul yang ada di dalam memori. Karena batasan memori dalam jumlah tertentu, maka dapat membatasi pencarian hanya sampai pada simpul-simpul yang dapat dicapai dari route sepanjang suatu jalur yang memorinya masih mencukupi. Jadi selama memorinya masih mencukupi, mau sepanjang apapun jalurnya masih bisa ditempuh. Kemudian mengembalikan suatu route terbaik di antara rute-rute yang ada dalam batasan jumlah simpul tersebut. Jika memori komputer hanya mampu menyimpan 100 simpul, maka bisa membatasi proses pencarian sampai level 99. Misalkan ada sebuah rute mempunyai batasan yaitu memorinya hanya sampai 5. Nah, maka proses pencariannya itu dibatasi hanya bisa sampai 4 saja. Baik, presentasi dari saya cukup. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ahmad Rizal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Ahmad Rizal Imadudin. NPM saya 21131910171 dari S1 Teknik Informatika kelas A2. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan contoh kasus pencarian dengan metode SMA Start atau Simplified Memory Bounded A Start. Nah, berikut contoh pencarian rute terpendek dari node A menuju node J dengan ukuran memori 6 node. Nah, kemudian di bagian atas terdapat cost untuk setiap node-nya, yaitu A 80, B 80, C 60, D 80, E 95, F 70, G 40, H 100, I 65, dan J yang merupakan goals 55. Nah, kemudian langkah pertama yang dilakukan adalah menghitung biaya node yang terhubung dengan node A, yaitu node B, D, dan C, atau bisa disebut dengan node level 1 dengan biaya yaitu node B 80 dan total 27 sehingga menjadi 107, node D yaitu 80 ditambah 17 jadi total 97, kemudian node C 60 plus 33 menjadi 93. Nah, kemudian hasil perhitungan node tersebut dimasukkan ke dalam memori, sehingga memori saat ini yaitu A, B, D, dan C. Total 4 node. Kemudian langkah kedua adalah menghitung node yang terhubung dengan node level 1, yaitu node E, F, dan H. Kemudian masukkan perhitungan node ke dalam memori. Node E yaitu 95 ditambah 12 menjadi 107. Kemudian node F yaitu 70 ditambah 32 menjadi 102, dan juga node H yaitu 100 ditambah 53 menjadi 153.
Nah, dikarenakan jumlah maksimum 6 node, maka cabang node dengan F cost tertinggi harus dihapus, yaitu node B. Sehingga node saat ini yaitu A, D, C, E, F, dan H. Nah, kemudian terdapat satu node terakhir, yaitu node G, dengan F cost yaitu node G 40 ditambah 18, yaitu 58. Nah, kemudian hapus kembali node tertinggi lainnya, yaitu node H, dan masukkan hasil perhitungan ke dalam memori. Sehingga memori besar ini adalah node A, D, C, E, F, dan G. Nah, node berikut dapat disebut dengan node level 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alam Zaman akan penjelasan dari awal. Kemudian kita hitung biaya node yang terhubung dengan node level 2, yaitu node H dan I, dengan biaya F cost 100 ditambah 37 sama dengan 137. Namun sebelum menghitung node I, kita hapus terlebih dahulu cabang node dengan F cost yang terbesar, yaitu node E. Yang terdapat pada memori sekarang adalah A, D, C, F, G, H. Untuk biaya F cost dari node I yaitu 65 ditambah 23 yang menghasilkan 88. Lalu setelah itu kita hapus node H dan simpan hasil ke dalam memori. Node H dan I dapat disebut dengan node level 3. Dan yang terdapat dalam memori sekarang adalah A, D, C, F, G, I. Lalu setelah itu kita hitung biaya F cost node yang terhubung dengan node level 3, yaitu node J yang merupakan tujuan akhir atau goals. Untuk node J yaitu 55 ditambah 25 sama dengan 80. Setelah itu kita hapus cabang node dengan F cost tertinggi yaitu node G dan simpan ke dalam memori. Perhitungan pun selesai karena sudah mencapai goals. Namun agar lebih efektif kita hapus node dengan status tergantung yaitu node C, sehingga rute terbaik adalah A, D, F, I, J dengan total biaya F cost 80. Oke, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.